Doit kenapa Q4 tahun lalu dan Q1 tahun ini malah bunting? Bunting tuh maksudnya rugi ya, Pak ya? Oh, Doit ya. Doit kan teman-teman harus tahu ya. Jadi bisnis modelnya Doit ini tuh kayak mereka mirip UT lah ya. Mereka mirip UT, mereka jasa pertambangan dan mereka juga ada beberapa tambang di Australia. Nah, mungkin kayak kalau ngeliat bisnis jasa tambang ini harus agak hati-hati juga sih ya. Cuman karena mereka ada yang model fee-nya itu tergantung sama harga batu baranya. Jadi ibaratnya kayak modelnya nggak fixed fee, cuman floating fee. Kalau modelnya floating fee, itu ibaratnya kayak potensi revenue-nya, fee-nya tuh bisa jadi nggak terlalu bagus lah ya. Karena ibaratnya kan harga batu baranya juga lumayan turun. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah gini sih, jadi kemarin tuh kalau nggak salah si Doit itu tuh mereka punya tambang, itu tuh kalau nggak salah ada yang kayak apa ya, banjir atau offloading apa. Jadi intinya bikin yang itu jadi kayak posisinya mereka rugi. Nah, jadi itu sih. Cuman kalau kita lihat jasa tambang ya, saya mungkin melihatnya gini ya. Harusnya kalau kita ngelihat dari sisi kayak jasa tambang yang modelnya construction services-nya itu harusnya masih oke sebenarnya. Karena kalau kita lihat kayak tahun ini buat di Indonesia, itu kan kayak produksi itu kan masih lebih tinggi. Sekitar 600, aduh saya lupa, 675 juta ton. Tahun lalu tuh 650 juta ton. Nah, jadi kayak masih tinggi lah, production itu masih lumayan tinggi. Saya lihat kayak arah-arahnya beberapa pemain juga, kayak lihat mereka punya guidance, overburden removal-nya masih lumayan tinggi gitu ya. Overburden removal-nya lumayan tinggi. Stripping ratio-nya pun juga kayak trennya ya sama lah sama tahun lalu. Nah, jadi saya lihat project ini harusnya masih ada gitu buat pemain-pemain ini. Cuman sentimen sih ya, kayak kalau kita lihat ya, kayak contohnya UT pun nggak terlalu bagus gitu karena sentimen batu bara ini yang trennya turun gitu. Dan ada risiko yang kayak kalau seandainya model tarif mereka tuh berdasarkan flotation cost. Jadi itu ya Pak Oki ya. Saya kalau jasa tambang juga nggak mau terlalu pegang dulu sih ya Pak Oki ya. Cuman kecuali eksepsionalnya buat di UT sih. Karena UT ada nikelnya sih Pak. Jadi mereka lagi ada gerakan nikel juga, mereka lagi ada di goldnya juga. Ini yang menurut kita jadinya menarik ya. Mereka lagi expand juga buat ke renewables-nya juga. Itu menurut kita jadi apa arahnya bisnisnya tuh yang menarik sih.